Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Bang, Lucky Arsaka. Gimana kabarnya Bang? Usaha lancar? Kalau lancar, alhamdulillah Bang. Oke, untuk kali ini kita kedatangan servisan HP Infinix C53 Bang. Jadi untuk kendalanya itu touchscreen-nya pecah dan sebagian yang tidak bisa disentuh Bang. Jadi kita akan melakukan pergantian LCD yang baru Bang. Oke, untuk langkah selanjutnya abang-abang bisa lepas dulu bagian slot SIM-nya. Kalau udah dilepas bisa dikeluarin dulu. Terus kita akan lanjut bongkar bagian backdoor-nya Bang. Nah, untuk pembongkaran bagian backdoor ini Bang, kita perlu menggunakan pencongkel Bang ya. Nah, untuk alat yang saya gunakan itu pencongkel LCD Bang. Jadi bisa berguna juga untuk bongkar backdoornya Bang. Untuk pencongkelan sendiri, kalau abang-abang ada blower itu lebih gampang Bang ya. Kalau seandainya susah, abang-abang bisa tambahin thinner, alkohol atau yang lainnya Bang untuk melunakkan lemnya Bang. Untuk cara pembongkarannya abang-abang bisa lihat di video saya ini Bang ya. Jadi tinggal dicari selah. Kalau udah ketemu selanya itu bisa lebih gampang Bang. Oh iya Bang, ini videonya kita percepat Bang ya. Jadi untuk pembongkaran ini memakan waktu Bang ya. Karena kita harus hati-hati Bang supaya tidak lecet di bagian lain Bang. Jadi abang-abang bisa pelan-pelan aja untuk bongkar bagian belakangnya Bang ya. Yang penting aman Bang ya. Kalau abang-abang nggak ada alat bantu kayak gini ya, abang-abang bisa cari bantuan lain Bang ya, alat yang lain. Yang penting itu tipis Bang. Nah, pokoknya kalau udah ketemu selah itu lebih gampang Bang ya. Jadi tinggal diurut aja dari bawah sampai ke atas Bang. Nah, ini udah kebuka. Jadi untuk penampakan bagian dalamnya begini Bang. Untuk langkah selanjutnya kita akan bongkar bagian bautnya satu persatu Bang ya. Jadi abang-abang bisa bongkar bautnya yang dari atas sama yang ke bawah Bang. Jadi itu dibongkar semua Bang ya. Nah, kalau udah kebongkar semua itu bautnya, ini ada baut juga yang berada di bawah kaca kamera Bang. Jadi abang-abang perlu bongkar kaca kameranya Bang ya. Oh iya Bang, jadi ini dilem, jadi abang-abang bisa dicongkel aja nih Bang. Tapi diusahakan kalau untuk pencongkelannya jangan di satu tempat aja Bang ya, tapi dikelilingin ke bagian atas, bawah, kanan, kiri Bang, supaya lebih gampang. Nah, ini udah kebuka Bang ya. Jadi abang-abang bisa lihat di bagian dalam itu ada sekitar 6 baut Bang. Jadi diusahakan lebih teliti untuk pembongkaran, dicek terlebih dahulu ada baut nggak itu di bawah kamera Bang. Nah, kalau udah dibuka semua bautnya, abang-abang bisa rapiin dulu bautnya. Kita akan bongkar bagian penutup mesinnya Bang. Untuk bagian yang saya pegang itu fleksibel untuk fingerprint Bang ya. Jadi diusahakan pas bongkar backdoor tadi itu lebih teliti Bang ya, karena di dalamnya ada bagian fleksibel fingerprint Bang. Nah, kalau udah ini kita bongkar bagian penutup mesinnya, abang-abang bisa cari selah dari bagian slot SIM tadi Bang ya. Jadi untuk abang-abang kalau mau pakai alat bantu itu bisa Bang pakai obeng, tapi diusahakan jangan dicongkel Bang ya. Jadi cukup diurut aja Bang dari atas. Nah, dikelilingin Bang ya. Kalau dicongkel itu nanti rusak Bang. Jadi cukup diurut aja Bang.
Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi abang-abang bisa tiru cara saya gini, Bang ya. Tapi di sebagian teknisi itu kadang pakai kuku itu udah bisa, Bang ya. Tapi saya rasa ini kuku saya nggak kuat, Bang. Nah, ini udah kebuka semua. Hati-hati untuk fingerprintnya tadi, Bang ya. Fleksibelnya takutnya nanti putus atau soketnya nanti bermasalah, Bang, kalau udah ketarik, Bang. Nah, ini kita bongkar dulu untuk soketnya. Nah, kalau udah kebuka tadi, kita bisa lanjut bongkar soket baterai, Bang ya. Jadi untuk soket baterai itu wajib dilepas, Bang ya. Takutnya nanti terjadi konslet, Bang. Jadi lebih baik kita lepas, Bang. Kalau untuk abang-abang mau ganti yang lain itu juga wajib dilepas biasanya, Bang ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa bongkar baterainya, Bang. Untuk pembongkaran baterai abang-abang bisa tarik yang warna hijau itu, Bang ya. Karena itu memang dibuat memang untuk ditarik, Bang, supaya pelepasan baterai itu lebih gampang, Bang ya. Tapi terkadang baterai ini lemnya cukup kuat, jadi kita perlu bantuan, Bang. Nah, kalau saya itu bantuannya tuh kayak gini nih, Bang. Jadi abang-abang bisa tiru cara saya nih biar lebih gampang, Bang ya. Atau abang-abang bisa tambahin cairan, Bang, untuk pelunak bagian lemnya, Bang ya. Untuk penarikan baterai jangan terlalu kuat, cukup dirasain aja, Bang. Kalau baterainya udah mau bengkok itu jangan dipaksa, Bang ya. Nah, ini udah kebuka sama plastik-plastiknya juga ini keangkat, Bang ya. Nah, ini baterainya kita rapiin dulu, terus kita singkirin terlebih dahulu, Bang ya. Karena kita akan melakukan pencongkelan LCD, Bang. Oh iya, Bang, jadi untuk LCD yang mau diganti ini sebenarnya masih bagus, Bang ya. Karena permintaan customer mau ganti ya kita ganti, Bang. Nah, untuk abang-abang yang masih membutuhkan LCD-nya, abang-abang bisa congkelnya lebih hati-hati, Bang ya. Atau untuk keperluan COD tuh yang biasanya beli HP-HP second yang rusak LCD itu harus hati-hati nih, Bang, untuk pembongkarannya, Bang. Kalau seandainya susah, abang-abang bisa tambahin thinner atau alkohol, Bang ya. Jadi untuk penambahan cairannya bisa dicelupin di bagian pencongkelnya aja, Bang. Tidak perlu diteteskan ke bagian layar, Bang ya. Nah, jadi setelah alatnya dicelupin ke cairannya, Bang bisa geser-geser aja nih, Bang, di bagian sisi layar, Bang ya. Supaya cairannya itu menyerap ke bagian dalam, Bang, supaya lemnya itu menjadi lunak, Bang ya. Nah, ini penampakannya nih kalau udah dapet selah ke bagian dalam, ke bagian LCD, Bang ya. Jadi udah lebih gampang aja, Bang ya, untuk bongkarnya. Oh iya, Bang, jadi kalau pengalaman saya dulu, saya nyongkel kayak gini nih sering sekali itu congkelnya ke bagian kacanya aja, Bang. Ke bagian LCD-nya nggak sampai. Jadi otomatis LCD-nya itu udah rusak, Bang ya. Kalau seandainya LCD abang-abang udah nggak bisa terselamatkan, ya abang-abang bisa dicongkel-congkel aja, Bang, supaya lebih gampang. Oh iya, Bang, kalau seandainya abang-abang ada blower itu lebih gampang, Bang ya sebenarnya. Tapi karena di sini saya bikin tutorial bukan hanya untuk orang-orang counter, tapi untuk orang-orang yang di rumah juga, Bang ya, supaya bisa mencontoh, Bang. Nah, ini penampakan udah terbuka nih LCD-nya nih. Kita lanjut ke bagian pembersihan frame-nya, Bang.
Untuk pembersihan framenya ini saya pakai obeng min bang ya, supaya lebih gampang aja bang. Terus juga diusahakan sebersih mungkin bang, supaya LCD yang barunya nggak gelombang-gelombang bang ya, supaya rata tuh LCD yang baru. Nah kalau udah, kita akan coba LCD yang barunya bang ya. Jadi untuk LCD ini itu customernya bawa sendiri dari rumah, jadi kita hanya menerima jasanya saja bang ya. Untuk merek yang digunakan itu merek Mito. Untuk kualitasnya nanti kita lihat saat HP-nya hidup bang. Nah ini baterainya kita pasang lagi, soketnya kita pasang, terus HP-nya kita hidupin bang. Untuk abang-abang yang nggak tahu passwordnya, abang-abang bisa cek kayak saya nih bang. Jadi dicoba aja di seluruh layar, dinaik turunin aja bang. Oh ya bang, jangan lupa untuk dicek 2 jari 3 jari bang ya, dipencet sekaligus langsung 2 jari 3 jari bang, sampai dirasa aman bang. Tapi kalau seandainya passwordnya tahu, abang-abang bisa cek secara menyeluruh aja bang ya. Nah ini suatu kesalahan bang. Seharusnya kita pasang terlebih dahulu fingerprintnya bang ya. Untuk abang-abang jangan lupa bang ya, nanti takutnya ketinggalan udah kepasang semua, ternyata fingerprintnya lupa kepasang bang. Nah kalau udah, abang-abang bisa pasang terlebih dahulu dari bagian tombolnya bang ya, supaya lebih gampang untuk memasukkan fingerprintnya bang. Nah kalau udah, tinggal dirapetin aja. Nah lanjut kita ke bagian pasang bautnya bang ya. Jadi untuk pemasangan baut, kalau seandainya bautnya kurang, abang-abang bisa dahulukan terlebih dahulu yang ada soketnya bang. Baru untuk seterusnya abang-abang disilang aja bang ya. Yang penting bautnya didahulukan yang banyak soketnya bang. Nah kalau udah, jangan lupa penutup kameranya tadi jangan lupa dipasang. Nah sama backdoornya bang. Untuk abang-abang kalau seandainya backdoornya kurang rapet, abang-abang bisa tambahin lem bang ya, pakai lem LCD itu bisa bang. Nah ini kita lanjut ke bagian pengeliman LCD nya bang. Oh iya bang, jadi untuk pengeliman LCD ini ada sebagian yang terpotong bang ya, karena saya tidak sadar bahwa HP yang saya buat untuk merekam itu habis baterai bang. Jadi tipsnya, untuk pengeliman jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, hindarin bagian sensor sama bagian speaker atas bang. Atau kalau untuk di bagian sensornya itu ditipisin aja bang ya untuk lemnya.
Nah, ini penampakan setelah saya sudah kasih lemnya bang. Ini udah saya rapetin, tinggal kita kasih karet bang. Jadi kalau seandainya ada karet ya bisa kita gunain karet bang. Kalau saya ini pakai penjepit LCD bang. Nah ini penjepit LCD nya bang ya. Jadi saya gunain di bagian bawah satu sama di bagian atas satu bang, karena saya cuman punya dua bang. Kalau seandainya abang-abang nggak ada, abang-abang bisa karetin aja di bawah dua, di atas dua, di tengah satu bang, sama dua dari bagian atas ke bawah itu bang ya. Nah kalau udah kayak gini udah selesai nih bang ya. Semoga videonya bisa membantu abang-abang yang di rumah. Untuk abang-abang yang masih coba-coba, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kesempatan memang tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.